Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini dari kelas Ilkom 5. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Junaida NPD. Topik pembahasan yang akan saya bahas berjudul karangan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pengertian karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan atau aktivitas seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan serta menyampaikannya dengan melalui bahasa tulis dalam satu kesatuan yang utuh kepada pembaca untuk dipahami. Tiap karangan ini disusun dengan berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan serta mengandung gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Ciri-ciri karangan. 1. Jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. 2. Kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. 3. Ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. 4. Pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat, kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan, maupun kaidah lain yang relevan. Unsur-unsur karangan. Yang pertama, gagasan atau ide, yaitu suatu pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tuturan, yaitu sebuah pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dapat mengerti serta memahami karangan tersebut. Yang ketiga, tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau juga ide pengarang mengindahkan asas, aturan, serta teknik menulisnya. Yang keempat, wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, serta retorika. Fungsi karangan. 1. Untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. 2. Untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. 3. Untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. 4. Untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. 5. Untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Macam jenis karangan. Jenis-jenis karangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jenis karangan berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, karangan fiksi. Karangan fiksi merupakan suatu karangan yang ditulis dengan berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Ciri-ciri karangan fiksi diantaranya, yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam karangan fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat,
karangan fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Yang kedua, karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi merupakan suatu karangan yang ditulis dengan berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri dari karangan non-fiksi ini diantaranya, yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, memiliki sistematika baku. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta dan memiliki data. Yang keempat, menggugah nalar pembaca. Yang kelima, bahasa bermakna denotatif. Yang keenam, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Yang pertama, karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan sebuah karangan yang menunjukkan suatu objek atau kejadian yang sangat jelas sehingga seolah-olah pembaca bisa ikut merasakan, melihat, atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu, yang pertama, menggambarkan sebuah objek yang nyata atau bisa diterima oleh panca indera. Yang kedua, menunjukkan suatu objek dengan sangat jelas, sehingga membuat pembaca seolah ikut merasakan atau mengalami sendiri apa yang dijelaskan penulis. Yang ketiga, mempunyai sifat objektif. Dengan bahasa lain, penulis menunjukkan sebuah objek atau benda secara nyata dan apa adanya, tidak berpihak. Yang keempat, karangan dibuat dengan metode subjektif, realistis atau objektif, atau sikap penulis. Yang kedua, karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang mengandung cerita atau peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu yang jelas. Karangan narasi dibuat untuk dapat membuat para pembaca menjadi terhibur melalui cerita yang dikemas menarik, baik itu yang sifatnya fiksi atau non-fiksi. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya, yang pertama, mempunyai isi dalam bentuk cerita atau kejadian. Yang kedua, karangan menyampaikan isi yang dalam bentuk cerita secara kronologis atau urutan. Yang ketiga, isi karangan narasi berbentuk konflik, baik antara tokoh dengan tokoh lainnya ataupun dengan tokoh itu sendiri. Yang keempat, mempunyai unsur pembangun seperti tema, setting, latar, tokoh, dan lain-lain. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi ini merupakan jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi itu dengan lebih jelas serta lebih rinci. Dalam karangan ini juga terdapat fakta serta data yang mendukung, sehingga hal tersebut akan semakin memperjelas informasi tersebut. Ciri-ciri dari karangan eksposisi yaitu, yang pertama, memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Yang ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Yang keempat, menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi merupakan jenis karangan yang memiliki tujuan untuk membuktikan kebenaran, sehingga pembaca dapat mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan itu juga harus ada data serta fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya, yang pertama, meyakinkan pembaca mengenai gagasan atau pemikiran sehingga gagasan itu dipercaya serta diakui pembaca. Yang kedua, dilengkapi fakta, data, serta kelengkapan lainnya untuk dapat membuktikan gagasan tersebut. Yang ketiga, di dalam memberikan gagasan, penulis juga selalu berusaha
untuk mengubah sikap serta pandangan pembaca. Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan karangan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca itu melakukan seperti apa yang dikatakan penulis di dalam karangannya. Agar pembaca itu dapat terpengaruh pada karangan persuasi itu, harus ada data serta fakta yang mendukung. Ciri-ciri dari karangan persuasi yaitu, yang pertama, berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. Yang kedua, memiliki data yang mendukung kebenaran karangan. Yang ketiga, menarik perhatian untuk dibaca. Langkah-langkah membuat karangan. Langkah-langkah untuk dapat membuat karangan yaitu, pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Kedua, kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk karangan. Ketiga, susun kerangka karangan. Keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Yang kelima dan yang terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.